Kembali lagi bersama kami dalam acara menjawab ayat Alkitab yang sering diputerbalikan. Bersama saya Daniel dan narasumber kita pada hari ini Bapak Gembala Kurnia Kristanto. Dan pada kesempatan kali ini kami akan membahas mengenai topik Yesus tidak tahu hari kiamat. Tapi sebelumnya jangan lupa bagi pemirsa Kebenaran Channel untuk mensubscribe channel ini dan menyalakan lonceng notifikasinya supaya para pemirsa tidak ketinggalan untuk video-video selanjutnya. Baik, saya akan membacakan ayat pembahasan kita pada hari ini. Itu dari Markus pasal 13 ayat yang ke-32 yang berbunyi, "Tetapi tentang hari atau saat itu tidak seorang pun yang tahu, malaikat-malaikat di sorga tidak, dan anak pun tidak, hanya Bapa saja." Nah, jadi begini Pak Kurnia, dari ayat ini ada orang yang beranggapan bahwa Yesus itu bukanlah Allah. Karena kita lihat di dalam Markus pasal 13 ayat 32 ini mengatakan bahwa Yesus tidak tahu hari kiamat. Nah, kalau memang Yesus ini Allah, mengapa dia tidak tahu? Nah, itu bagaimana Pak? Ya, baik ya Saudara Daniel dan para pemirsa dari Kebenaran Channel. Memang di Markus pasal 13 ayat 32 ada yang menganggap bahwa Yesus itu tidak maha tahu. Karena dia mengatakan bahwa tentang hari kedatangan Tuhan, saat dan waktunya itu tidak seorang pun yang tahu, malaikat-malaikat di surga tidak, dan anak pun tidak. Jadi Yesus dikatakan tidak tahu, hanya Bapa saja. Nah, jadi bagaimana kita mengerti ayat ini? Nah, kata yang diterjemahkan dengan tahu di sini adalah di bahasa Yunani Textus Receptusnya itu oiden, ya, oiden, dan ini dari kata dasar eido. Di dalam Alkitab KJV, kata ini muncul 664 kali, dan dalam KJV ini 9 kali kata ini diterjemahkan dengan tel atau mengatakan. Jadi 9 kali diterjemahkan dengan mengatakan, dan juga kadang diterjemahkan dengan to see, ya, melihat, atau to know, mengetahui, seperti itu. Dan 9 kali itu diterjemahkan dengan terjemahan tel atau mengatakannya. Nah, coba kita lihat di Markus 11 ayat 33, silahkan dibaca. Markus pasal 11 ayat 33, "Lalu mereka menjawab Yesus, 'Kami tidak tahu.' Maka kata Yesus kepada mereka, 'Jika demikian, aku juga tidak mengatakan kepadamu dengan kuasa manakah aku melakukan hal-hal itu.'" Ya, jadi ini orang-orang Farisi, ahli Taurat, datang kepada Tuhan Yesus bertanya, Yesus itu dengan kuasa apa dia melakukan berbagai-bagai tanda mujizat. Dan Yesus tahu bahwa mereka itu mencobai mereka mau menjatuhkan Yesus, maka Yesus Kristus berkata kepada mereka. Sebelum Yesus Kristus menjawab, Yesus berkata begini, "Kalau begitu jawab dulu pertanyaanku," kata Tuhan. Yohanes Pembaptis itu dari surga, dari Allah atau bukan? Nah, mereka waktu itu bingung mau jawab. Gitu. Kalau mereka jawab dari Allah, Yesus akan berkata, "Mengapa kamu tidak percaya?" Tapi kalau mereka jawab bukan dari Allah, mereka takut dengan orang banyak pada waktu itu. Nah, maka mereka menjawab, "Kami tidak tahu." Begitu. Dan karena mereka menjawab kami tidak tahu, maka Yesus berkata kepada mereka, "Jika demikian, aku juga tidak mengatakan kepadamu." Nah, kata oiden di sini, ini dari eido, ini juga diterjemahkan di sini mengatakan kepadamu. Dengan kuasa manakah aku melakukan hal-hal itu? Jadi begini, tentu Yesus tahu kuasa dari mana dia melakukan itu. Tetapi kepada para penanyanya, dia tidak mau mengatakannya. Artinya begini, dia tahu,
tetapi dia tidak mau mengatakannya. Nah, demikian juga di dalam Markus pasal 13 ayat 32 tentang hari dan saat kedatangan dia. Yesus berkata bahwa anak pun tidak, ini dalam pengertian dia tidak mau mengatakan. Jadi dia tahu, tetapi dia tidak mau mengatakan. Nah, jadi seperti itu. Nah, karena Yesus Kristus sendiri itu membuktikan bahwa dia itu memang dia maha tahu. Dia bisa membaca pikiran orang, dia tahu isi hati orang. Kalau kita membaca di catatan Lukas pasal 5 ayat 22. Lukas pasal 5 ayat yang ke-22, akan tetapi Yesus mengetahui pikiran mereka, lalu berkata kepada mereka, apakah yang kamu pikirkan dalam hatimu? Ya, jadi Yesus di sini menyatakan, Yesus tahu apa yang mereka pikirkan di dalam hati mereka. Nah, tidak ada yang bisa tahu sampai ke dalam hati orang selain daripada Allah sendiri. Gitu. Manusia lain tidak bisa tahu apa yang dipikirkan orang lain, apa yang di hati orang lain. Tidak bisa. Tetapi Allah, hanya Allah yang maha tahu, yang bisa tahu sampai ke dalam hati orang, tahu apa yang dipikirkan seseorang. Dan pernah juga Yesus menunjukkan kemahatauannya ketika dia menyuruh Petrus untuk memancing, karena di dalam mulut ikan yang pertama kali dia akan dapatkan itu akan mendapatkan ada uangnya, dan itu untuk membayar pajak. Begitu. Silahkan dibaca di Matius 17 ayat 27. Matius pasal 17 ayat yang ke-27. Tetapi supaya jangan kita menjadi batu sandungan bagi mereka, pergilah memancing ke danau. Dan ikan pertama yang kau pancing, tangkaplah dan bukalah mulutnya. Maka engkau akan menemukan mata uang 4 dirham di dalamnya. Ambillah itu dan bayarkanlah kepada mereka, bagiku dan bagimu juga. Jadi, apakah waktu ini Yesus ditanya apakah harus membayar pajak? Ya, katanya untuk menjadi batu sandungan dia akan membayar. Dan dia menyuruh Petrus memancing di danau. Dan dia berkata bahwa ikan pertama yang Petrus akan pancing, itu katanya tangkap di mulutnya itu akan ada 4 dirham, dan itulah untuk membayar pajak itu. Seperti itu. Jadi bagaimana kalau ini bisa dilakukan oleh manusia biasa? Gitu. Ini hanya bisa dilakukan oleh Allah. Dari Yesus itu menunjukkan bahwa dia adalah maha tahu, ya, tahu bahwa di mulut ikan yang akan dipancing, yang akan didapat oleh Petrus, itu ada uang yang akan dipakai untuk membayar pajak Petrus dan pajak dirinya. Seperti itu. Nah, jadi ini adalah satu peristiwa yang membuktikan bahwa Yesus itu adalah maha tahu. Nah, secara konteks di dalam Markus pasal 13 ayat 32, coba kita dibaca dulu di ayat Markus 13 ayat 28 sampai 31, silahkan dibaca. Markus pasal 13 ayat 28 sampai 31. Tariklah pelajaran dari perumpamaan tentang pohon ara. Apabila ranting-rantingnya melembut dan mulai bertunas, kamu tahu bahwa musim panas sudah dekat. Demikian juga, jika kamu lihat hal-hal itu terjadi, ketahuilah bahwa waktunya sudah dekat, sudah di ambang pintu. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya angkatan ini tidak akan berlalu sebelum semuanya itu terjadi. Langit dan bumi akan berlalu, tetapi perkataanku tidak akan berlalu. Jadi, Yesus berkata bahwa langit dan bumi akan berlalu, tetapi perkataanku itu tidak akan berlalu. Jadi perkataannya itu tidak akan berlalu. Ini adalah sama standarnya dengan firman Allah sendiri. Jadi tidak akan berlalu, tidak akan berubah seperti itu. Dan yang dibicarakan di dalam Markus pasal 13 ini secara konteks adalah membicarakan tentang kedatangan Yesus Kristus yang kedua. Nah, Anda bisa nanti membaca bagaimana tanda-tandanya, akan ada sebelumnya akan ada antikristus, akan ada
penyiksaan, ada kesusahan. Nah, nanti Anda bisa baca ayat di atasnya. Nah, jadi Yesus berkata mengenai semuanya itu kapan, ya, suruh kita tarik pelajaran dari pohon ara. Jadi dia sudah memberikan tanda-tandanya. Dan di ayat 32 tadi Yesus berkata anak pun tidak. Saya katakan secara konteks untuk dia adalah Yesus tahu tetapi Yesus tidak mau mengatakan. Mengapa? Karena kedatangan Yesus Kristus yang kedua itu adalah kedatangan yang terjadi di masa depan, dan itu ada dua fase. Fase yang pertama adalah dia kedatangan yang hanya sampai di awan-awan, ini adalah rapture, di mana dia sampai ke awan-awan dan orang yang percaya itu akan hilang, akan diangkat untuk bertemu dengan Yesus Kristus di angkasa. Nah, kemudian 7 tahun dari rapture itu ada namanya kedatangan yang parusia. Nah, kedatangan yang parusia ini adalah seperti yang Tuhan Yesus ketika dia naik, waktu murid-muridnya melihat Yesus terangkat itu, malaikat berkata bahwa Yesus yang sama ini akan datang kembali seperti kamu lihat dia naik, demikian dia akan turun. Nah, itu parusia, jadi kedatangan yang dilihat oleh semua manusia. Ya, kedatangan yang dilihat oleh semua manusia ini akan didahului dengan rapture, dengan pengangkatan ini. Dan pengangkatan ini Yesus sendiri berkata adalah kedatangan yang seperti pencuri. Jadi kedatangan yang tidak diduga-duga, kedatangan yang waktu dan harinya itu pencuri datang kan seperti pencuri ya tidak kasih tahu dulu. Jadi tiba-tiba. Nah, jadi Yesus pernah berkata bahwa kalau ada 2 orang itu pergi ke ladang, satu diangkat, satu ditinggal. Kalau ada 2 orang di kamar, satu diangkat, satu ditinggal. Nah, ini adalah yang pengangkatan, yang rapture. Jadi parusia itu harus didahului dengan kedatangan yang rapture yang secara tiba-tiba. Oleh karena itu, ya, Yesus tidak bisa mengatakannya kapan, begitu. Karena kalau dia mengatakannya berarti rapture ini tidak tiba-tiba lagi, karena dia sudah mengatakan, begitu. Jadi di Markus pasal 13 ayat 32 ini anak pun tidak. Itu dalam pengertian dia tahu tetapi dia tidak mau mengatakannya. Jadi bukan dia tidak tahu hari kiamat, dia tahu karena dia adalah Allah. Dia tahu pikiran manusia, dia tahu isi hati manusia. Dia mendemonstrasikan kepada Petrus bahwa ikan pertama yang akan dia pancing itu di mulutnya ada uang 4 dirham untuk membayar pajak. Jadi itu membuktikan bahwa dia memang sungguh-sungguh Allah yang maha tahu. Dan dia tidak mengatakan hari dan saat kedatangannya, karena kedatangan Kristus yang kedua itu akan didahului dengan pengangkatan, dengan rapture yang kejadiannya, yang peristiwa itu akan terjadi tiba-tiba, bisa kapan saja. Apa tandanya? Yaitu ketika jumlah orang yang diselamatkan dari bangsa-bangsa lain ini sudah penuh. Karena setelah pengangkatan, Tuhan akan kembali berurusan dengan bangsa Israel. Jadi urusan Tuhan dengan jemaat itu selesai pada saat pengangkatan. Jadi Yesus tidak mau mengatakan kedatangannya yang kedua karena harus didahului dengan kedatangan yang rapture, mengangkat orang kudus perjanjian baru. Nah, demikian penjelasan dari saya. Ya, demikian penjelasan yang telah disampaikan oleh narasumber kita, Bapak Gembala Kurnia Kristanto. Kiranya penjelasan yang telah kita dengarkan semua ini dapat membuat kita semua lebih mengetahui kebenaran firman Tuhan dengan benar. Dan bagi Anda yang ingin bertanya,
Silakan tuliskan pertanyaan Anda di kolom komentar. Demikian dari kami ucapkan terima kasih dan Maranatha. Maranatha.